Saudara-saudara, mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Allah Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk saat ini di mana Engkau memberikan kami kesempatan untuk boleh bersama merenungi firman Tuhan. Tuhan, berbicaralah bagi kami siap untuk mendengar firman-Mu. Pakailah hamba-Mu untuk menyatakan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, kita akan membuka firman Tuhan yang diambil dari Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-22. Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-22, demikian firman Tuhan katakan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Sekali lagi kita sama-sama baca bagian ini. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara-saudara, para ahli jiwa memperkenalkan kita satu istilah yang disebut dengan psikosomatis. Psikosomatis itu dari dua kata, yaitu kata psike yang artinya jiwa dan soma artinya tubuh. Jadi psikosomatis itu adalah jiwa yang bisa mempengaruhi tubuh, ya. Jadi orang yang memikirkan segala sesuatu, ya, dapat mempengaruhi akan keadaan tubuhnya. Jadi orang bisa sakit jasmaninya oleh karena jiwanya yang sakit, ya. Jadi saudaraku, psikosomatis artinya gangguan kejiwaan yang membuat tubuh jasmaninya menjadi sakit, ya. Jadi jiwa mempengaruhi tubuh. Nah, di dalam Amsal memberitahukan kepada kita jauh sebelum para psikiatri memperkenalkan kepada kita tentang psikosomatis. Sehingga firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, ya. Jadi mari kita merenungkan satu bagian ini, yaitu hati yang gembira, ya. Hati itu mempengaruhi seluruh keberadaan daripada tubuh kita, ya. Hati kita akan mempengaruhi mood kita, ya. Hati akan mempengaruhi peredaran darah kita. Jadi waktu kita punya emosi yang meluap-luap, maka tekanan darah kita akan cenderung menjadi tinggi. Tapi waktu kita mempunyai hati yang gembira, maka aliran darah itu akan menjadi lebih baik, ya. Jadi jalannya lancar, maka akan membuat tubuh kita menjadi lebih sehat. Sudah berbicara tentang hati, itu adanya dari mana? Adanya di dalam. Berbicara tentang hati, itu adanya di dalam, ya. Hati yang gembira itu sebenarnya datangnya dari mana? Datangnya dari dalam. Bisa nggak hati kita gembira pengaruh dari luar? Bisa saja. Namun, ya, hati yang gembira kalau datangnya dari luar, ya, situasi yang luar atau lingkungan dari luar yang membuat kita gembira, itu biasanya sesaat, ya. Misalnya kita nonton film-film yang lucu, untuk sesaat kita bisa tertawa, ya. Untuk sesaat kita merasa terhibur. Namun selesai film, kita menjadi sedih lagi. Namun waktu hati kita yang paling dalam itu gembira, bahagia, karena ada sumber yang memberikan kebahagiaan, yaitu Tuhan sendiri. Waktu Tuhan yang memberikan kebahagiaan kepada kita, memberikan sukacita kepada kita, maka sukacita itu bersifat permanen,
ya, bersifat langgeng ya. Jadi kalau dunia memberikan kegembiraan, kesukacitaan, kebahagiaan sifatnya sementara. Namun kalau Tuhan kita Yesus Kristus memberikan kebahagiaan, memberikan sukacita, itu bersifat langgeng. Oleh karena itu di Filipi juga memberitahukan kepada kita bahwa bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan ya. Jadi kita bersukacita di dalam Tuhan, maka sukacita kita itu bersifatnya lama. Ya. Jadi waktu hati kita bisa bersukacita, kita menghadapi segala persoalan itu akan menjadi lebih baik. Ya, mood kita itu akan lebih baik. Tetapi kalau hati kita tidak bersukacita, kita di dalam menghadapi segala persoalan hidup akan tambah kacau. Tapi kalau hati kita gembira, waktu kita menghadapi persoalan, kita dapat menjalani hidup ini menjadi lebih baik. Sudah, orang percaya tidak luput daripada segala permasalahan. Orang percaya tidak luput dari segala sakit penyakit. Namun orang percaya dengan orang yang tidak percaya di dalam menghadapi segala pergumulan itu berbeda. Apa bedanya? Orang yang percaya ketika dia menghadapi pergumulan, dia punya keyakinan bahwa ada Tuhan yang senantiasa bersama-sama dengan dia. Ada Tuhan yang mendampingi dia akan menyelesaikan segala persoalan hidup. Sudah, oleh karena itu dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi waktu kita mengalami sakit penyakit, kalau hati kita ikut bersukacita, ikut bergembira, maka kita dapat mengatasi segala sakit penyakit kita itu menjadi lebih baik dan tidak bertambah berat. Tetapi ketika kita menunjukkan satu sikap yang tidak bersemangat ya, kemudian semangat kita itu tidak ada, maka akan membuat situasi itu menjadi lebih buruk, situasi itu akan menjadi lebih parah, penyakit kita pun jadi akan meningkat. Oleh karena itu firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita bahwa semangat yang patah mengeringkan tulang ya. Artinya apa? Bahwa waktu kita tidak lagi punya semangat, kita kehilangan harapan, maka itu dengan sendirinya akan memperparah penyakit kita. Ketika kita tidak lagi punya semangat, maka itu juga akan memperparah keadaan kita, akan memperparah permasalahan yang sedang kita hadapi. Saudaraku, firman Tuhan mengatakan bahwa semangat yang patah mengeringkan tulang. Atau orang yang sudah tidak lagi punya semangat, tidak punya lagi kegairahan, tidak punya lagi pengharapan di dalam kehidupannya, maka segala sesuatu akan menjadi getting worse, akan tambah buruk. Oleh karena itu segala sesuatu kembali kepada pilihan saudara. Apakah saudara mau tetap memelihara hati dan pikiran saudara hanya terarah kepada Yesus Tuhan, atau saudara mau membiarkan diri saudara mengalami semangat yang patah? Saudara, firman Tuhan jelas mau memberitahukan kepada kita bahwa semangat yang patah mengeringkan tulang. Kita jangan mau ke tulang kita menjadi mengering. Kita jangan mau penyakit kita menjadi tambah parah. Oleh karena apa? Karena kita tidak punya semangat. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, semangat itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Dia dapat memberikan kekuatan kepada kita. Dia akan mendorong kita. Dia akan dapat memberikan kita pemikiran-pemikiran yang lebih jernih ketika kita mempunyai semangat. Waktu orang gak punya semangat, maka dia tidak lagi punya keinginan. Orang yang tidak punya semangat bahkan tidak punya keinginan makan. Orang yang tidak punya semangat ya, bahkan tidur pun akan menjadi susah. Saudara, betapa ruginya kalau kita tidak punya semangat. Oleh karena itu kita mesti pelihara semangat kita, jiwa kita yang bergelora di dalam Tuhan. Semangat kita tidak bisa dari luar, saudara. Semangat kita datangnya dari hati
hati kita yang punya koneksi dengan Tuhan, mempunyai hubungan dengan Tuhan. Waktu hati kita mempunyai koneksi dengan Tuhan, ya, kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, maka di sana kita akan ada harapan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, mengapa orang menjadi kurang harapan? Oleh karena kurang harapan karena mereka tidak bersemangat lagi untuk mempunyai hubungan yang indah dengan Tuhan. Pada waktu orang tidak punya semangat lagi, maka mereka tidak punya harapan. Pada waktu mereka tidak punya lagi harapan, mereka akan menjadi orang yang frustrasi. Dan apa yang menjadi keinginan orang frustrasi? Satu kata, yaitu mati, saudara. Saudara, pada waktu orang frustrasi, mereka punya keinginan mati, saudara. Ini yang diingini oleh iblis. Jangan sampai kita mau diintimidasi oleh iblis sehingga kita kehilangan semangat. Mari kita mengarahkan diri kita hanya kepada Tuhan. Bahwa semangat itu harus kita pelihara dengan kita punya hubungan yang indah dengan Tuhan. Jangan pernah kita memikirkan diri kita sendiri. Kita mengasihani diri kita sendiri. Jangan berpikir bahwa masalah kita adalah paling berat daripada masalah-masalah orang lain. Itu namanya kita mengasihani diri sendiri. Pada waktu kita mengasihani diri kita sendiri, maka semangat kita pun juga akan menjadi patah, akan mengering. Karena apa? Karena kita beranggapan bahwa orang lain punya masalahnya kecil, kitalah punya masalah yang paling besar. Padahal saudara, banyak orang di luar sana mempunyai masalah yang lebih besar daripada masalah kita. Penyakit orang lain mungkin lebih berat daripada penyakit kita. Tapi seringkali kita menganggap bahwa penyakit kita, kesulitan kita adalah di atas segala-galanya. Itulah orang yang mengasihani diri sendiri. Tuhan tidak mau kita menjadi pribadi yang mengasihani diri sendiri sehingga kita tidak mau lagi berjuang, kita menjadi frustrasi. Tuhan mau kita menjadi orang yang bersemangat. Tuhan mau kita terus mengandalkan Dia. Jangan pernah khawatir akan kehidupan kita, tapi terus berserah penuh kepada Tuhan dan terus berharap kepada Tuhan. Tuhan terus akan memberikan kekuatan kepada kita. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, ketika kami melayani orang-orang yang sakit, ya, ada banyak orang-orang yang sakit yang kami layani, dan kami selalu memberikan mereka semangat. Bahwa kami selalu mengatakan hati yang gembira adalah obat. Ada lagunya seperti demikian. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Saudara, kalau kita tahu bahwa ketika hati kita gembira Tuhan senang, mau nggak kita selalu mempunyai hati yang gembira? Mau nggak kita selalu mempunyai pancaran sukacita yang datangnya dari Tuhan? Dunia tidak dapat memberikan sukacita kepada kita. Dunia tidak dapat menjanjikan kita harapan, ya. Harapan yang diberikan oleh dunia atau harapan yang diberikan oleh orang lain seringkali itu adalah harapan-harapan yang palsu. Tetapi Tuhan kita Yesus Kristus, Dia tidak pernah memberikan kita harapan yang palsu. Harapan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang percaya ya dan amin. Dia tidak pernah mengecewakan kita karena Dia sangat mengasihi kita. Yang terbaik sudah Tuhan berikan kepada kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri yang datang ke dalam dunia ini. Dia menyelamatkan kita dari segala hukuman dosa. Kalau yang terbaik Tuhan berikan kepada kita, masakan hal-hal yang lain Tuhan tidak berikan kepada kita. Maukah kita tetap beriman? Maukah kita tetap percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan ketenangan bagi jiwa kita?
teduhkanlah jiwa kita, tenangkanlah jiwa kita hanya di hadapan Tuhan. Tuhanlah yang mampu memberikan ketenangan kepada kita. Saudara tidak mungkin akan dapat ketenangan kalau saudara tidak datang kepada Tuhan. Saudara tidak mungkin akan mendapatkan kekuatan kalau saudara tidak mengandalkan Tuhan. Fokus hidup kita bukan pada diri kita sendiri. Fokus kita tidak pada permasalahan kita, tapi fokus kita harus hanya kepada Tuhan. Saudara, waktu kita fokusnya kepada masalah atau penderitaan kita atau kesulitan kita, maka kita akan menganggap masalah kita paling besar, Tuhan kita kecil. Tapi pada waktu kita fokusnya kepada Tuhan, kita akan menganggap bahwa masalah dan pergumulan kita kecil. Kita punya Tuhan yang besar, yang sanggup menyelesaikan setiap pergumulan, setiap permasalahan di dalam kehidupan kita. Tidak ada seorang pun yang hidup yang tidak mempunyai masalah. Saya pun punya masalah, saudara punya masalah, kita semua punya masalah. Tetapi yang paling penting, bagaimana cara kita memandang masalah itu. Bagaimana kita berserah penuh kepada Tuhan akan setiap permasalahan di dalam kehidupan kita. Itu jauh lebih penting. Jadi saudara jangan pernah menganggap masalah saudara sudah paling besar ya. Tetapi banyak orang di luar sana punya pergumulan masalah yang besar ya. Saudara dan saya punya pergumulan. Namun Tuhan kita, Yesus Kristus, lebih besar dari setiap pergumulan yang kita hadapi. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, pada waktu kita tinggal di dalam Tuhan, ya, kita akan berbuah. Pada waktu kita berada bersama dengan Tuhan, kita akan menghasilkan buah-buah yang manis. Saudara, pada waktu kita jauh daripada Tuhan, jauh daripada pokok anggur itu, kita akan mengalami kekeringan. Pada waktu kita berada bersama dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka perbuatan-perbuatan yang ajaib akan kita rasakan. Dan kita akan melihat anugerah Tuhan yang luar biasa yang Tuhan limpahkan kepada kita. Maukah kita bergembira, bersukacita hanya di dalam Tuhan saja? Marilah kita bersukacita di dalam Tuhan, bersukacita senantiasa, tidak putus-putusnya. Waktu kita bergembira, waktu kita bersukacita, pergumulan boleh ada, tetapi kita siap ya, bisa menghadapinya karena ada Tuhan yang bersama dengan kita. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, sekalipun kita berjalan di dalam lembah kekelaman, kita tidak perlu takut bahaya. Kita tidak perlu takut, kita tetap ada ketenangan. Karena apa? Karena ada Tuhan yang berjalan di depan kita. Kita cukup untuk berjalan di belakangnya Tuhan. Kita cukup follow Him ya. Ikut Tuhan saja ya. Di mana Tuhan pergi, di sana kita ada. Di mana ada Tuhan, di sana kita ada. Maka kita akan mengalami ketenangan hidup. Kita akan mengalami sukacita. Kita akan mengalami kebahagiaan. Pergumulan boleh datang bertubi-tubi, tetapi sebagai anak Tuhan, kita jangan pernah putus harapan. Kita jangan pernah semangat kita menjadi patah. Ya, karena apa? Karena ada Tuhan yang senantiasa menjadi sumber sukacita kita. Kita adalah milik Tuhan, ya. Dan Roh Kudus akan menyertai kita. Dan Roh Kudus akan memberikan penghiburan. Roh Kudus akan memberikan sukacita kepada jiwa kita. Pada waktu Roh Kudus memberikan ketenangan kepada jiwa kita, maka di sanalah hati kita bisa bergembira. Hati kita bisa bersukacita. Di sanalah kita akan menemukan yang disebut dengan kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang sejati tidak dapat didapat di luar Tuhan kita Yesus Kristus. Kebahagiaan sejati hanya dapat di dalam Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu atas kasih dan anugerah yang Tuhan nyatakan kepada kami. Bahwa kami
boleh bersukacita di dalam Engkau, karena Engkaulah sumber sukacita kami. Kami sungguh bersyukur kami boleh datang kepada Tuhan Yesus sebagai sumber sukacita kami. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan dosa yang sudah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan cinta kasih yang Engkau nyatakan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami mau mengaku bahwa tanpa Engkau kami tidak akan mengalami sukacita. Bersama dengan Engkau ada sukacita yang abadi. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk pergumulan setiap anak-anak Tuhan yang saat ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mereka ada di dalam pergumulan. Mungkin mereka mengalami pergumulan ekonomi yang sulit pada masa-masa pandemi COVID ini. Tuhan tolong mereka. Tuhan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Bahkan ada di antara mereka yang sudah dirumahkan, tidak bekerja. Mari Tuhan Engkau menyatakan belas kasihan-Mu. Mari Tuhan Engkau tolong. Ada juga di antara saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan akan sakit penyakit. Tuhan, apapun penyakit mereka, biarlah Tuhan Engkau boleh menjamah dan memberikan kesembuhan atas segala sakit penyakit yang diderita mereka. Dan melalui iman mereka, mereka boleh mendapatkan kesembuhan dan datangnya dari Tuhan. Tuhan, Engkaulah sumber sukacita kami, dan kami mau mengimani bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Tuhan, kami tidak mau mempunyai semangat yang patah, tapi kami mau mempunyai semangat yang bergelora, semangat yang bersukacita, semangat untuk lebih dekat dengan Tuhan, semangat untuk boleh melayani Tuhan, sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.